Mungkin inilah jawaban dari adegan romantis Jangwook dan Naksu di akhir episode 4 kemarin. Dilihat dari preview, sepertinya juga hubungan Jangwook dan Jin Buyong semakin dekat. Gimana ya kira-kira ekspresi Jangwook saat tahu kalau Jin Buyong yang sekarang sebenarnya adalah Naksu? Aku harap sih semua tindakan romantis Jangwook di akhir episode bukan dilakukan karena pengaruh alkohol ya guys. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini kita bakalan lanjutin lagi bahas teori dan prediksi episode 5 dan 6 Alchemy of Soul season 2. Episode 4 kemarin ditutup dengan adegan romantis Jangwook dan Jin Buyong. Banyak yang penasaran kira-kira akan seperti apa hubungan mereka selanjutnya ya. Dan ternyata ada petunjuk tersembunyi untuk menjawab hal tersebut. Penasaran? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe. Check it out. Dari beberapa episode sebelumnya, aku menemukan beberapa clue tersembunyi dari Park Jin. Kenapa bisa? Dari awal adegan, Park Jin selalu mengandung unsur komedi dengan berbagai eksperimen masakan-masakannya. Namun, kalau dipikir-pikir lagi dengan seksama, sebenarnya adegan-adegan ini tuh mengandung makna dan petunjuk yang cukup penting dalam drama ini. Pertama, adegan membuat pasta kacang dengan bahan dasar kacang merah padahal harusnya dengan kacang kedelai. Jika dihubungkan dengan alur drama sejauh ini, hal tersebut bisa diibaratkan keadaan Jin Buyong yang sekarang, di mana Jin Buyong yang asli adalah kacang kedelai dan Naksu adalah kacang merah. Keadaannya saat ini, Nyonya Jin diibaratkan membuat pasta kedelai dengan kacang merah, yaitu Naksu, karena dia berusaha menjadikan Naksu sebagai Jin Buyong, agar kekuatan suci Jin Buyong yang setara Jin Soran, pemimpin Jin Yowon pertama, tetap bisa ada. Terus kira-kira apakah akan berhasil? Jawabannya ada di adegan ketika Jangwook menyicipi masakan tersebut. Meskipun masakan tersebut dijadikan bubur karena dianggap gagal oleh Park Jin, namun menurut Jangwook rasanya sama seperti pasta kedelai dan Park Jin pun menganggap itu akan berhasil. Jadi, dari sini kemungkinan nantinya Naksu akan menyerap semua kekuatan suci Jin Buyong dan menjadi Naksu yang baru, yang jelas penentunya di sini adalah bantuan dari Jangwook. Wah, kira-kira gimana pendapat kalian menanggapi ini? Komen di bawah ya. Kedua, adegan kue beras keberuntungan yang dikatakan salah satunya berisi kecap ikan. Dalam adegan ini sudah jelas Jangwook mau tidak mau harus memilih kue beras yang tersisa yang diduga berisi kecap ikan. Karena Soyul dan Donggu sudah memilih kue beras berisi madu, semua pun ragu Jangwook akan tetap memakannya atau tidak. Ternyata Jangwook memilih untuk mencoba mencari tahu sendiri isi dari kue beras tersebut dengan memakannya. Dan hasilnya hanya Jangwook sendiri yang tahu tanpa mau memberitahu teman-temannya yang lain. Menurut aku, isi kue beras Jangwook adalah madu juga, karena dia tetap menghabiskan dan menelannya. Jika dihubungkan kembali, adegan kali ini sama seperti isi dari jalan cerita episode 4, di mana pada akhirnya Jangwook memilih untuk mendatangi tempat Mudok melompat ke danau. Dia mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya diinginkan dalam hatinya. Di sana ternyata Jangwook berusaha merelakan kepergian Mudok, dan akhirnya Jangwook pun tahu bahwa memang rasa merelakan itulah yang dia cari selama ini, karena sebelumnya dia belum pernah sekalipun mendatangi tebing tempat Mudok melompat karena dia takut mengetahui jawabannya. Mungkin inilah jawaban dari adegan romantis Jangwook dan Naksu di akhir episode 4 kemarin. Dilihat dari preview, sepertinya juga hubungan Jangwook dan Jin Buyong semakin dekat. Gimana ya kira-kira ekspresi Jangwook saat tahu kalau Jin Buyong yang sekarang sebenarnya adalah Naksu? Aku harap sih semua tindakan romantis Jangwook di akhir episode bukan dilakukan karena pengaruh alkohol ya guys. Setuju nggak kalian? Apalagi sepertinya nantinya Guru Lee akan menjelaskan pada Jangwook tentang rencana sebenarnya dari Nyonya Jin dan sedikit petunjuk tentang identitas asli Jin Buyong. Wah, kira-kira apa keputusan Jangwook ya guys? Sekarang tentang Soyul, aku rasa sepertinya Soyul sering bersikap aneh belakangan ini, seperti seseorang yang mempersiapkan kematiannya. Di preview dikatakan
Soyul akan meluruskan masalah untuk terakhir kalinya. Kemudian ada adegan di mana dia dan Jin Buyong bertemu. Anehnya terlihat ada noda darah di pakaian Jin Buyong. Aku harap ini bukan darah dari Soyul sih. Di sini aku mulai memikirkan apa alasan sebenarnya Soyul kembali dari desa pertahanan Soho dan ternyata dia tidak pernah meminum obat yang diberikan oleh Soi. Aku rasa alasannya adalah rasa bersalah atas keputusannya dulu merelakan Mudok pada Jangwook. Dia mungkin berpikiran seandainya dulu dia mempertahankan Mudok, tidak akan ada tragedi seperti sekarang ini. Jadi dia memutuskan menghukum diri sendiri atas rasa bersalah tersebut dengan menahan rasa sakit dalam tubuhnya karena cacing darah dan akan mati untuk menebus semuanya. Aku benar-benar berharap kemampuan Jin Buyong melihat energi dan kekuatan suci bisa cepat kembali agar nantinya dia bisa membantu mengeluarkan cacing darah dari tubuhnya Soyul. Yang paling seru nantinya di episode 5 adalah ada kemungkinan akan terjadi pemberontakan dari putra mahkota terhadap Jinmu. Dia mungkin sudah merasa kalau Jinmu ini sudah melewati batas ya kan, dan tahu bahwa Jinmu memanfaatkan ambisi ibunya atau sang ratu untuk melakukan sihir. Namun sepertinya terlihat dari ekspresi putra mahkota, dia kayaknya harus mengambil keputusan yang berat dalam perselisihannya dengan Jinmu karena terlihat dia mengepalkan tangan menahan emosi saat berbicara pada Jinmu. Mungkin nantinya putra mahkota juga akan berada di pihak Jangwook, bukan di pihak Jinmu, dan akan menjadi raja yang lebih bijaksana. Kalau menurut aku sih mungkin aja ya, soalnya seperti yang kita tahu raja itu orangnya aslinya memang baik kan. Gimana menurut kalian tentang semua teori dan prediksi ini? Kalau ada pendapat lain kalian bisa komen di bawah ya. Sebenarnya aku menemukan teori menarik tentang apa rencana Jinmu sebenarnya, tapi bakalan aku bahas di video selanjutnya, jadi stay tune terus di Easy Room TV. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute.